Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran 10 perilaku terpuji, hormat dan patuh. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kalian mempelajari video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat 1. Memahami hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 2. Memahami hormat dan patuh kepada guru. 3. Menyebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 4. Menyebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Anak-anakku yang soleh dan soleha, amati gambar berikut. Gambar apa itu? Iya, betul. Itu adalah gambar contoh perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua. Di situ digambarkan ada seorang anak yang sedang menjawab salam yang diberikan oleh orang tua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Ia bekerja siang dan malam hanya untuk mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan kita. Sedangkan ibu sudah mengandung dan melahirkan kita. Mereka merawat, membesarkan, menjaga, menyekolahkan kita dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Allah memerintahkan kita agar selalu hormat kepada kedua orang tua kita, berbuat baik dan berkata sopan santun, serta patuh terhadap nasihat serta perintah mereka. Oleh sebab itu, kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Kita juga harus menyayangi dan berbuat baik kepada mereka. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidayhi illayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua juga dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa contoh perilaku hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendoakan orang tua. Kita sebagai anak yang soleh dan solehah berkewajiban untuk mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka saat selesai melaksanakan sholat wajib. Doa untuk kedua orang tua berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak-anakku yang soleh dan solehah, contoh perilaku hormat kepada kedua orang tua yang kedua yaitu memberi salam dan meminta izin serta mencium tangan ketika akan pergi. Sudah semestinya kita sebagai anak yang soleh dan solehah harus memberi salam dan meminta izin ketika kita akan pergi. Contoh perilaku hormat kepada kedua orang tua yang ketiga yaitu mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua. Kita sebagai anak yang soleh dan solehah harus mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Contoh perilaku hormat kepada kedua orang tua yang keempat yaitu membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus membantu pekerjaan mereka sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya menyapu, membersihkan kaca, menyirami bunga atau tanaman, kemudian menjaga adik, atau memberi makan kepada hewan peliharaan kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa manfaat dari sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Manfaat yang pertama, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menjadi anak yang disayang dan diperhatikan orang tua. 3. Memenuhi tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 4. Kehidupan di keluarga menjadi harmonis dan bahagia. 5. Tidak tersesat ke arah kehidupan yang menyimpang. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hormat dan patuh kepada guru. Kita harus hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru mengajarkan kita ilmu pengetahuan agar kita menjadi pintar. Oleh sebab itu, kita wajib menghormati guru. Setiap murid harus hormat dan patuh kepada guru agar ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat
adalah kunci menuju kesuksesan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, menyimak dan memperhatikan penjelasan dari guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mendengarkan dan menaati nasihat dari guru. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa manfaat dari sikap hormat dan patuh kepada guru. 1. Mudah menerima pelajaran. 2. Mendapat ilmu yang bermanfaat. 3. Dengan sikap hormat dan patuh kepada guru, hati kita tenang, tentram, pikiran kita cerah, dan ilmu mudah masuk. Yang keempat, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barokah ilmunya, hidupnya, dan rezekinya. 6. Masa depannya jauh dari masa depan yang suram. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. 1. Orang tua kita adalah? 2. Hormat dan patuh adalah perilaku. 3. Ketika bertemu guru, kita mengucapkan. 4. Mengapa kita harus hormat kepada guru? 5. Tulislah doa untuk kedua orang tua. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.